Oke, sebelum kita mulai, waktu untuk bertanya 1 menit dan akan dijawab selama 2 menit oleh Pak Anies. Nanti kalau misalnya masih mau ada tanggapan, boleh dalam 1 menit dan Pak Anies akan membalas selama 1 menit. Silakan Mbak, perkenalan terlebih dahulu dan silakan bertanya. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin memberi penjelasan dulu. Mungkin pertanyaan saya ini udah saya rangkum, tapi jika lebih dari 1 menit saya minta maaf. Perkenalkan, nama saya Wina Waliandini, saya biasa dipanggil Wina, usia 27 tahun, saya berasal dari kota Mempawah. Yang jika ditempuh dari kota Pontianak kurang lebih 2 jam Pak dari sini. Tak apa ya. Jadi Pak, penjelasannya gini Pak, beberapa waktu lalu sampai saat ini, tepatnya sejak saya bisa menyuarakan hak suara saya ke TPS, saya selalu bertanya kepada orang di sekitar saya. Terutamanya keluarga, Mbak, waktu ya, teman. jangan lupa. Waktunya udah mau habis. Boleh ya, Pak? Ya, langsung pertanyaannya aja. Jadi pada intinya saya selalu tanya siapa pilihan pemimpin yang mereka pilih. Secara saya simpulkan 50% dari itu menjawab pilihannya masing-masing dengan argumentasinya. 35%-nya mengatakan seperti ini Pak. Dalam bahasa Pontianak, siapapun presidennya tak akan ngaruh. Jadi intinya yang dia diajak yang di dalam politik itu pengusung partai itu yang akan terpilih. Katanya seperti itu Pak. Terus 15%-nya itu golput. Dengan argumentasi yang saya ingat seperti ini. Jika saya memilih dia berarti saya bersaksi dan menjadi orang yang berdosa jika pemimpin tersebut tidak membuktikan janjinya. Jadi apa tanggapan Bapak dari pendapat tersebut dan bagaimana cara atau solusi langkah Bapak untuk meyakinkan kembali kepada rakyat Indonesia ini untuk mempercayai pemerintahan sekarang ini Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya terlalu panjang. Ya gini, Wina ya, makasih Wina. Kita setiap 5 tahun sekali itu berhenti sejenak menentukan siapa yang memimpin 5 tahun ke depan. Ya, dan ketika 5 tahun ke depan kita akan menentukan siapa yang akan kita berikan amanat. Nah, ketika kita berbicara tentang siapa yang mau diberikan amanat, baik bagi kita nih sebelum memilih untuk melihat apakah di antara orang-orang yang dicalonkan kita bisa mengetahui rekam jejaknya. Bila dulu dia bisa memberikan apa yang dia rencanakan, maka insya Allah besok akan bisa. Bila dulu dia berjanji dan tidak menuntaskan, maka besok juga akan berjanji dan tidak menuntaskan. Nah, tapi jangan sampai karena yang pernah dulu bekerja tidak menuntaskan janjinya, lalu kita menghukum orang lain akibat pengalaman kita. Kan nggak fair dong, betul ya? Nah, jadi usul saya, ini adalah kesempatan. Dan bila kita memilih untuk tidak ikut-ikut, maka yang akan menentukan hasilnya yang ikut-ikut. Ya ikut-ikut tuh. Jadi misalnya nih, 100% penduduk yang ikut memilih hanya 40%, maka 40% nih, hasilnya nggak batal. Dengan bilang, oh 60% nggak ikut. Tidak, hasilnya adalah pilihan orang yang 40%. Nah justru menurut saya, teman-teman seperti Wina dan lain-lain, yang peduli tentang ide, peduli tentang gagasan, peduli tentang Indonesia, justru mereka yang harus mewarnai pilihan. Jangan sampai pilihan itu justru dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak mengerti dengan detail. Apa yang terjadi? Bila itu muncul, yang punya logistik banyak, yang akan bisa membentuk opini karena banyak sekali orang yang tidak ikut di dalam pola-pola seperti diskusi ini. Ya, gitu Wina jawabnya. Oke, Mbak Gina mohon maaf tapi karena keterbatasan waktu jadi tidak ada tanggapan ya. Kita move lagi untuk ke penanya selanjutnya. Terima kasih Mbak Gina, tepuk tangan dulu dong.